Bulan duit kenceng banget, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi al-laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, as-salatu imaduddin wa man agamaha faqad agamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, segenap kepada para habaib, para asatid wal asatidah, para hujjaj, para sesepuh, ketua RT, ketua RW, ketua DKM, dan segenap kepada kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang tadi baru saja membimbing dan memimpin pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad, yang mengajak kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, yaitu Hadratul Mukarram Al-Habib Hashim Ibn Al-Walid Al-Habib Alawi Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, hidupnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang hadir pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, wabil khusus yaitu Al-Habib Haikal bin Yahya wal Habib Mustafa bin Aqil Al-Habsyi wal Habib Dayat bin Yahya wal Habib Zainal bin Al-Walid Al-Habib Ali Al-Attas. Kita doakan para habaib, para kiai, para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, hidupnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah dan selalu istiqomah di jalan Allah agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Juga kepada seluruh hadirin wal hadirat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat cerah dan sejuk ini. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa hadir, duduk sama-sama kumpul di masjid ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ataupun kendaraan yang kita gunakan menuju masjid ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita dari bacaan-bacaan yang kita baca, solawat yang kita baca, mudah-mudahan menjadikan sebab Allah turunkan rahmat taufik hidayah buat kita semuanya. Dan harapan kita Allah nggak akan angkat kita dari masjid ini melainkan Allah telah hapuskan semua dosa-dosa kita. Terlebih khusus kelak ketika kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yaitu Hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tak lupa kita berikan kepada para keluarganya Nabi,
para sahabatnya Nabi dan juga kepada para pengikutnya Nabi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini insya Allah dikategorikan sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, yang kelak nanti di hari kiamat kita semua akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini kira-kira mau bentaran apa lama? Mau sebentar apa lama, Bu? Saya ngomong panjang lebar dari tadi kagak ada yang dengerin. Gimana ngomongnya lama? Bentar apa lama? Lama apa bentar? Bentar apa bentar? Bentar apa bentar? Enggak ada lama. Bentar apa bentar? Bentar aja ya. Bu, begaras bae. Belum nyarap ya? Insya Allah panitia udah nyiapin nasi kebuli. Amin. Insya Allah satu nampan buat bisa sendiri. Amin. Wah kenyang udah 2 hari nggak makan. Ya Bu, bentaran aja Bu, saya pengen ngomong, boleh apa kagak? Perawan selfie baik perawan. Boleh gak Habib ngomong bentaran? Boleh apa enggak? Ngunyah aja tapi jangan ngomong, setuju? Bentar, nggak lama, janji beneran. Saya mah kagak lama-lama kalau ceramah. Ini sekarang udah 11, berarti jam setengah 11 lewat 10, berarti nanti jam setengah 11 lewat 20 udah kelar. Setuju apa enggak? Ada bilang setuju, ada bilang kagak. Giliran setuju tapi bingung, giliran kagak gua ngomong didiemin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit aja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini. Nih kita hadir sekarang dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi, betul? Betul apa enggak? Nih momen Isra Mi'raj kita bisa ambil pesan yang sangat luar biasa. Apa pesan dari peringatan Isra dan Mi'raj? Kita sering hadir, sering merayakan daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi, tapi pulang dari Isra dan Mi'rajnya Nabi, kita pulang suka nggak bawa apa-apaan, betul? Labib saya bawa besek, bukan besek maksudnya. Yang dimaksud dari pulang dapat peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad apa? Yang pertama dapat ilmu yang bermanfaat. Dapat ilmu yang bermanfaat. Hadir Isra Mi'raj jangan cuma sekedar hadir, main cakep-cakepan baju, main wangi-wangian parfum, enggak. Tapi ketika kita hadir pulang dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad, pulang kudu kita ada yang bawa. Apa? Wabil khusus peringatan Isra dan Mi'raj Nabi itu adalah salah satu bentuk kecintaan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW kepada kita sebagai para pengikut-pengikutnya. Sekarang saya pengen tanya, kita semua umat Nabi apa bukan? Umat Nabi apa bukan? Cinta apa enggak sama Nabi? Sayang apa enggak sama Nabi? Sallu ala Muhammad. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, setiap hadir PHBI perayaan hari besar Islam, baik itu peringatan Maulid Nabi ataupun peringatan Isra dan Mi'raj, setiap pulang hadir bawa ilmu yang manfaat. Apa khususnya ketika di Isra Mi'raj? Bawa bekal tentang sholat, tentang saya pengen tanya, yang tadi sholat subuh angkat tangannya. Wah, bukan? Nah, tahuan. Saya pengen angkat lagi tangannya, yang tadi sholat johor angkat tangannya. Belum. Kemarin. Masya Allah. Dari ratusan juta yang hadir cuma 5 orang yang angkat tangan. Nah, ini perintah sholat, Bu, Pak, perintah sholat perintah dari Nabi.
Jalanin apa yang diperintahin sama Nabi. Ngaku cinta sama Nabi, betul. Sayang sama Nabi, betul. Hadir maulid sana sini, betul. Dengar qosidah-qosidahan, betul. Tapi ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan yang namanya ibadah sholat, kita udah kayak koboi. Tahu koboi? Koboi kalau naik kuda dia udah bawa pistol. Itu pistol bunyinya gimana? Taran. Tahu koboi? Bunyinya entar. Ibu-ibu zaman sekarang saya pengen tanya, ada gak yang main TikTok? Bukan yang di mari, enggak. Pengen nanya, banyak apa enggak yang main TikTok? Yang main Facebook banyak apa enggak? Yang main Instagram banyak apa kagak? Masya Allah, dia sibuk dengan sosial medianya, tapi dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Isra Mi'raj bentuk perjuangan Nabi Muhammad. Perjuangan seperti apa? Bulak balik Nabi, Bu, menghadap kepada Allah, minta kepada Allah buat diringanin daripada jumlah waktu daripada sholat yang awalnya jadi dari 50 waktu sekarang menjadi 5 waktu. Bu, Pak, ajarin nih anak-anak kita untuk biar mengerjakan sholat. Ngerjain sholat gampang. Ajarin anak-anak kita tanggung jawab kita sebagai orang tua. Betul apa enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini tanggung jawab yang sangat besar untuk mendidik anaknya. Bu, mau apa enggak punya anak yang soleh? Mau apa enggak punya anak soleh? Bu, punya anak soleh itu enak. Yang pertama, bisa nolong kita di dalam kuburan. Amin. Punya anak soleh kalau didikan orang tuanya bener, yang pertama bisa nolong kita di kuburan. Muhammad bilang, Rasulullah SAW bilang apa? Seluruh anak keturunan Adam ketika meninggal dunia terputus amalannya. Amalan baik sama tetangga terputus ketika masuk kuburan. Amalan-amalan yang lain selama kita hidup di dunia ketika masuk kuburan semuanya akan terputus, tidak akan dibawa ke dalam kuburan kecuali 3 doang. Ada berapa? Semua amalan-amalan anak keturunan Nabi Adam, kata Nabi Muhammad, ketika masuk ke kuburan akan terputus kecuali 3. Yang pertama, dia punya ilmu yang manfaat. Tahu apa enggak ilmu yang manfaat? Tahu apa enggak ilmu yang manfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika kita dapatkan dari guru-guru kita, kita amalkan, kita amalin, kita kerjakan. Biar kata kita dapat ilmu sedikit, tapi kalau diamalin, insya Allah sampai akhir hayat mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nanti dalam kubur tuh ilmu yang manfaat bakal bermanfaat buat kita, Bu. Kalau kita kerjanya kagak pernah ngaji, bapak-bapaknya kerjaannya cuman mancing doang, kagak pernah ngaji, di dalam kuburan itu nanti tidak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Yang pertama tuh ilmu yang manfaat. Yang kedua apa nanti ketika di kuburan? Sedekah jariyah. Nih masjid lagi dibangun, betul? Coba dengerin. Ini hal yang penting nih, tolong dengerin coba. Ini hal yang paling penting. Ini masjid lagi bangun, sedekah jariyah itu yang akan nolong kita di kuburan. Saya pengen tanya, ketika pembangunan gereja, ada apa enggak orang-orang yang pada ngecrek di pinggir jalan?
Jawab yang kompak. Ketika lagi bangun gereja, ada gak orang-orang gereja, orang-orang non muslim saudara kita yang ngecek di pinggir jalan? Ada apa enggak? Kita umat Islam pengen bangun masjid aja kudu ngecek pinggir jalan. Orang kayanya pada kemana? Pada kemana? Hah? Pada pelit, pada korek, pada medit. Orang non muslim bu, pernah ngelihat apa enggak sama mata kita kalau lagi bangun gereja dia pada ngecek pinggir jalan? Pernah lihat apa enggak? Tapi ibu pernah ngelihat gak kalau lagi jalan sama laki sama anak lagi JJS tuh pagi-pagi ketika lewatin ada masjid yang lagi dibangun, ngelihat apa enggak tuh orang lagi ngecek pinggir jalan? Lewat nyumbang apa kagak? Astagfirullahaladzim. Bu, kalau di kantong ada duit 100.000 sama 10.000 lewat masjid yang lagi dibangun, ngeluarin yang mana? Astagfirullahaladzim. Sedekah jariah nih yang bakal nolong di alam kubur. Nah kita punya ilmu apaan? Sholat aja pelentang-pelentong, betul? Wudunya aja belum tentu bener, betul? Mohon maaf, jangankan wudunya, mohon maaf, dari segi ceboknya aja belum tentu pada bener. Lah mohon maaf ini, biar ngerti, makanya ngaji mah jangan dijadiin mainin. Ngaji itu jadi tuntunan bukan tontonan. Lo kalau mau nontonnya di rumah pakai nyetel TV, betul? Ngaji jadi tuntunan nih anak-anak kita, makanya dididik buat pergi ke majlis-majlis taklim biar pada ngerti. Minimal kita mohon maaf sebagai orang tua misalkan bodoh, tapi anak kita berkat kesolehan anak kita bisa nolong kita nanti, amin. Cebok belum tentu pada bener. Udah ceboknya kagak bener, wudunya juga kagak bener. Wudunya kagak bener, ketika sholatnya nggak bakal diterima sama Allah. Makanya kita kudu jadi punya duit, harus jadi orang yang derma, nyumbang buat amal kita nanti di alam kubur, biar bisa nyelamatin kita nanti di alamku. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad, ini yang ketiga yang paling penting, ketika seluruh amalan-amalan kita